manakala Anda menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Sahabatnya saya bilang Pak Lurah, Pak Lurah, demi Allah Pak Lurah, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala kami yang mendukung Bapak. Ketika Bapak menjadi lurah, itu bisa menjadi lurah yang baik, yang bisa membawa desa Krebet kepada kemajuan dan kesejahteraan. Saya jualan surga Pak? Enggak. Karena pemimpin yang baik itu mendekatkan kepada takwa, dan tidak ada balasan bagi orang takwa itu adalah surga. Silakan lebih surga di sini. Maka terbuka. Oke, saat ini pengen awal dari mau kosong baperan. Kemana Pak Lurah? Ampun baperan. Baper malah buka. Malah baper pintu. Baper goblok. Tapi kalau yakin Pak Lurah benar yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DHE TV Desa YouTube channel. Dan kali ini kita akan bukber bersama Gus Miftah dan PT ASF alias Lintasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tukuh RT RW yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon maaf agak kesorean, perut saya nggak normal Pak. Tadi pagi ngising terus. Istri saya bilang, "Kok puasanya dibatalkan saja Pak?" Saya itu kalau puasa sudah menjadi keseharian, karena sepanjang tahun saya puasa dari tahun 2016. Jadi kalau nggak pakai puasa itu bukan kok malu, tapi risih, karena memang senangnya puasa. Karena nanti kalau saya nggak puasa, berpotensi badan saya bisa seperti ini. Karena teori saya tetap berlaku, wong lanang lawak mengikuti biasanya maneh cilik. Korti ya. Percaya ya, mari kita sepi. Buktikan saja Pak. Buktikan? Ya. Mari di sini sampai. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemarin di Istana Negara itu berbicara tentang barokah. Saya ingin sampaikan kembali itu di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Minimal odol, tapi aku ditonton Pak Jokowi, saya ini ditonton Pak Lurah. Waduh, senajan sampai hari ini lurahnya belum kuat ngundang. Maklum kere. Bulan Ramadan itu bulan barokah. Nah, barokah maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya bertambah. Maka semua orang itu berpotensi mendapatkan keberkahan. Presiden berpotensi mendapatkan keberkahan, Pak Lurah juga sama berpotensi mendapatkan keberkahan. Orang kaya berpotensi mendapatkan keberkahan, orang miskin sama juga berpotensi mendapatkan keberkahan. Atasan bisa mendapatkan keberkahan, bawahan juga sama. Cuman yang membedakan adalah berkahnya ini dalam bentuk dan wujud yang berbeda. Contoh,
Berkahnya pejabat itu yang membahagiakan rakyat. Bahagianya rakyat adalah ketika mendoakan pejabat. Orang kaya itu berkahnya apa? Orang kaya harus bisa memberikan berkah dengan harta dan kekayaannya. Sementara orang miskin memberikan berkah dengan doa dan senyuman. Maka sekalipun dia orang kaya, dia mampu memberi. Nggak boleh Pak memberi itu dengan semena-mena, memberi itu dengan merengut. Maka memberi itu undang-undangnya harus biti binafsin, dengan full senyum. Orang kaya itu memberi merengut saja nggak boleh. Maka orang miskin, ketika orang kaya bisa berkah hidupnya dengan sedekahnya, orang miskin itu bisa berkah hidupnya dengan senyumannya. Maka tabasamu kafi waji akhika saudara. Senyummu atas saudaramu adalah saudara. Ini adalah saudara yang paling tinggi. Kurang piye. Maka nyuwun sewu, orang kaya itu sedekah dengan merengut saja nggak bagus. Apalagi orang miskin wis kere merengutan. Wis gaweane nopo merengutan. Rumah sani lah awake dhewe niku kere kudune napa Pak? Sumeh. Sregep guyu. Maka Tuhan itu bertata di dalam senyum Anda. Wis ta delok. Mbok dipiyek-piyekno wong merengut kalih wong sumeh niku koncone mesti oke wong sumeh. Maka jenengan tak kasih tahu ya Pak Komo. Pak Jokowi itu setahun ini ngundang saya ngaji itu 4 kali. Terakhir kemarin di Istana Negara. Ternyata Pak Jokowi itu banyak ngundang saya bukan karena Pak Jokowi pengen guyu, gak pengen resmi. Karena saya mengatakan Presiden Indonesia itu rata-rata punya pelawak Pak yang diundang. Dulu sing sepuh-sepuh ini ingat di Jogja itu ada pelawak terkenal namanya siapa? Basio. Zamannya Pak Lurah ngerti. Lacak cilik-cilik itu nanti mau percil. Sing tua-tua tahu Basio. Pak Harto itu kalau stres Mas Ardi, itu yang diundang Basio. Makanya kenapa nama XT Square di bekas terminal Umbul Harjo itu namanya Basio, gedung Basio, karena ini legend, pelawak legend. Lah Pak Harto itu kalau stres yang diundang Basio. Dulu Khalifah Islam ada Khalifah keren namanya Harun Ar-Rasyid, itu dia punya pelawak namanya Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu menjadi pelawaknya kerajaan Harun Ar-Rasyid. Satu-satunya presiden yang nggak punya pelawak itu hanya Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Saya kemarin cerita ke Pak Jokowi, dulu zaman Orde Baru, Gus Dur itu kan dicurigai. Satu saat Gus Dur rapat bersama para kiai. Ini ada intelijen datang ngawasi rapatnya Gus Dur. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur mengatakan apa? Hanya mengatakan lebih lugotil Arabia. Kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja yuk. Akhirnya Intelnya bingung pulang. Begitu Intelnya pulang ditanya sama pimpinannya, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan. Kenapa? Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Karena ngerti nih wong goblok ini ngomong bahasa Arab ini, itu Gus Dur. Nah, maksud saya apa? Salah satu ciri keberkahan itu adalah ziyadatus sa'adah, bertambahnya nilai kebahagiaan. Bila karyawan nak andani ya, udah kok coba kalau susah, tinggal seneng. Saya itu di mana-mana jarang serius, apalagi rumah tangga. Tanya istri saya itu jarang serius. Karena menurut Nabi, tingkat derajat yang paling tinggi dalam rumah tangga itu namanya mula'abah. Mula'abah itu apa? Rumah tangga yang di dalamnya mampu bercanda, guyon, humor dengan istri. Istri kepada suami, suami kepada istri. Belah rumah tangga pengen awet gampang, oke guyon nih, aja serius. Guyon aja. Pak Lurah tak kira air bujuni jeruk emas. Tidak ini Pak Lurah. Diam itu adalah emas. Makanya kalau Pak Lurah isinya minta emas, diam. Saya juga pernah cerita sama itu. Kan saya jarang ketemu istri. Saya ini 10 Ramadan, 20 Ramadan ini ketemu sama di rumah itu baru 3 kali. Selebihnya saya dulu. Makanya karena saya jarang ketemu istri, ya ketemu istri guyon. Karena saya pulang malam itu sudah tidur.
apa yang bukan ya apa yang padahal ya belum. Saya lemu rasa kalian dulu mana di sini ya. Itu saya itu dalam budaya gampang, nggak perlu serius. Terus aku bilang orang itu udah mau masalah itu dirangkul. Begitu istri tidur, sengaja selimutnya aku toke full nih ini. Saya masuk selimut, nggak perlu aku nggak. Caranya bagaimana? Ngentot setas-setasnya di dalam selimut. Perlu dicatat sama ibu-ibu ya. Salah satu romantis laki-laki kepada istri itu ngentot yang banget. Jadi wong lanang ini ngentot banget ngapain wong itu romantis. Tapi wong wedok ngentot banget ngapain wong lanang itu bajingan. Padahal keren gitu. Jadi kalau wong lanang ini ngentot banget itu enggak. Lah apa wong lanang kok ngentot banget? Yo maklum cecak nih. Walaupun mungkin Pak Orang itu sudah nggak berfungsi ya. Jangan bisa apa yang belum. Jadi romantis itu diciptakan dengan hal yang sifatnya mula'abah. Mula'abah itu kan dari la'ibun. La'ibun itu bion-bulanan. Maka lah pengen keluarga mawet dong. Ini banyak biaya. Rasa terlalu serius. Kenapa? Karena kunci keberkahan itu sa'adah. Makanya kalau pengen sa'adah itu satu sisi. Kawan-kawan. Maksud baperan. Wih aku pengen apa? Maksud baperan. Maksud apa aku mau bikin. Saya tuh punya gaya di Mojokerto namanya Bagi Husin Rias. Usianya 100 tahun. Ini menurut saya Pak. Kalau makan durian itu masih bisa menghabiskan 3 durian sekaligus. Usianya 100 tahun. Orang apa kemudian darah tinggi? Enggak. Kalau umroh haji itu kalau makan kepala kambing untuk sendiri harus. Padahal usianya 100 tahun. Beliau merokok nggak pernah berhenti. Kalau saya makan kambing tapi saya nggak merokok. Ini beliau merokok nggak pernah berhenti. Tapi luar biasanya apa? Ketika beliau ini dibawa ke rumah sakit, dicek metabolisme tubuh. Mbak Husin Ilyas ini metabolismenya kayak anak usia 17 tahun. Jantungnya, darahnya, paru-parunya, ginjalnya, semuanya loh. Darah trigliseridnya, darah tingginya, termasuk darah muda, semuanya loh. Darahnya masih bisa agak berdiri lah. Kan saya penasaran, kalau ada bayangin, kok masih bisa darah durian, usia 100 tahun, masih bisa makan kambing. Rahasianya apa? Saya pengen tahu amaran dia ini. Jadi Pak Pamong kan jadi di Pamong lah sering diundang acara, kadang-kadang kita nyingkiri makanan karena nggak berani maju. Ternyata beliau jawabannya begini. Rahasianya sederhana kok Gus. Napa Pak? Aja ngerai kenal. Aja ngerai kenal itu apa bahasa Indonesia? Jangan baperan. Apa-apa aja mau pikir. Cepat mati. Makanya kalau aku baperan nih Pak, terus apa dari apa-apa? Calon presiden kok baper? Dia jadi Pak. Gitu kan aja. Kita nggak baper. Sorry ya. Oke gas pokoknya. Aja baperan. Sama. Urip saya itu apa kayak gini? Karena saya tidak pernah baper. Saya pikir semua pola saya, apa yang saya sampaikan itu berpotensi dibully sama orang. Tapi saya menyikapinya sebenarnya saya tidak perlu baper. Menyikapinya bagaimana? Aja mereka. Sekarang kan semua orang dibully, dicaci, dimaki, diseneni. Saya cuma dengar begini Pak. Kabel kok dicaci, dimaki, dibully. Aku ini batin. Saja ini lahir kemudian diadani apa dipisui. Kita nggak diadani begitu lahir tajuk kayak gitu. Makanya Mas Ardi punya karyawan sekian banyak. Aja baperan. Biasa. Dan Mas Ardi itu alhamdulillah orangnya nggak baperan. Pak Lurah sama.
Umumnya Pak Lurah banyak dikritik Pak Mamung ini soal dana desa, soal BLT. Wes biasa. Kalau Anda tidak mau dikritik, tidak mau dikandani, ya harusnya jadi mau. Makanya ketika dikritik dirasani, coba. Yang paling berpotensi menimbulkan kritikan salah satunya apa? BLT. BLT itu nggak mendas. Kadang-kadang Lurah itu juga salah, Mas. Karena perbedaan data, Pak. Datanya Pak Lurah yang berhak menerima BLT 1.000, Pak. Dari pemerintah pusat, BLT ternyata cuma 500. Kan problem. Akhirnya orang-orang yang berpotensi nggak kebagian tangan mereka. Dan itu ini bisa begitu. Terakhir. Nah, mungkin jualan di sini belum apa ya, karena Lurah orang Pak undang. Memang boleh. Ya Pak Lurah ngomong undang Lurah apa belajar ya, untuk BPJS ya apa? Atau minimal datang ke kelurahan membuat surat SKDN, surat keterangan tidak mampu, ya ciri. Di kereta utama, kereta itu kan marganya yang lucu. Ini ada yang marga bensin. Jelas undang-undangnya itu BLT untuk orang miskin. Tapi sing duwe sapi oke, yang ngakune miskin. Sing duwe mobil yang ngakune miskin. Begitu jumjuman BLT gak kebagian, sing disalahke siapa? Lurah. Aku ya wajar aku ra itu BLT. Wong karo Lurah BLT dituri-turi dhewe ya. Ada prasangka-prasangka seperti itu. Nah, sehingga kemudian apakah dengan membuat kita baper? Jangan ngomongnya kurang ajar. Kalau saya itu orangnya apa? Saya biasa roasting orang dan saya siap untuk di roasting sama orang. Tapi saya nggak pernah membuli orang Pak di medsos. Walaupun saya sering dibully. Karena posisinya saya mending di daripada mendingan saya dibully daripada saya membuli. Mendingan saya dibohongi daripada saya membohongi. Mendingan saya ditipu daripada saya membohongi. Istri saya itu biasa dibuang. Tunggu sapi rombong. Tapi sapi entek, ya mesti sama-sama. Saya ditanya, ini boleh bos apa awak mungkin ditipu. Kita kadang-kadang Amin. jadi awak mungkin serumong-serumong sampai ditipu. Iya, termasuk ditipu kalau pacarmu bisa. Amin. Mendapatkan pacar yang bisa loh. Lebih jelek. Waduh, kelas muni amin. Amin. Luput. Makanya saya itu Mas Ari di pondok itu ada orang datang. Nah, saya diri aku sih wong. Kalimat pertama yang muncul dari mulut saya pasti alhamdulillah. Karena pengalaman saya itu justru mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah di saat saya dibenci sama orang, di saat saya ditipu sama orang, di saat saya dibohongi, di saat saya dicaci, saya dimaki. Contoh, saya itu selalu menabung pahala dari cacian orang. Buka puasa bersama di kantor DPP PAN. Sehari setelah KPU mengumumkan resmi Presiden terpilih. Saya kan diminta untuk memberikan nasihat kepada Presiden terpilih Pak Prabowo. Saya tanpa saya rencana sebelumnya saya mengatakan begini. Dan ini kemudian menjadi bahan bulian untuk saya. Saya mengatakan apa? Coba Anda pegiat medsos, cermati kalimat saya ini benar apa salah. Saya bilang begini, Pak Prabowo, demi Allah, kami orang yang mendukungmu, jalan terbuka, jalan surga bagi kami akan terbuka dengan sangat luas manakala Anda menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Selama ini saya bilang Pak Lurah, demi Allah Pak Lurah, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala kami yang mendukung Bapak. Ketika Bapak menjadi lurah, itu bisa menjadi lurah yang baik, yang bisa membawa desa Krebet kepada kemajuan dan kesejahteraan. Saya jualan surga apa enggak? Oh enggak. Karena pemimpin yang baik itu mendekatkan kepada takwa dan tidak ada balasan bagi orang takwa itu adalah surga. Jadi Pak Lurah itu oleh surga juga begitu kebijakannya, keputusannya mampu mensejahterakan wong sak desa itu surga.
Nah saya dikritik. Bedanya kalau saya mengatakan begini kemarin kampanye, saya milih Pak Prabowo surga, itu nggak boleh. Itu berarti aku dol-dolan surga, padahal aku randuwe kapling surga. Tapi kalau saya mengatakan, kalau Bapak jadi pemimpin, itu adalah jalan surga bagi kami terbuka ketika Anda menjadi pemimpin yang baik. Salahnya di mana? Kowe dukung aku nih, kowe sak dukung awakku Gus, lawak dadi wong apik. Kowe padha karo gampangke surga Gus. Padha karo ibu mengatakan sama si suaminya, Mas, kalau Anda bisa menjadi suami yang baik bagi saya tidak salah memilih kamu sebagai suami Mas, dan itu jalan surga bagi saya terbuka manakala saya taat pada Anda dan Anda menjadi pemimpin yang baik bagi saya. Tidak ada yang salah. Kecuali ngomong ini, Dik, gue pengen ke surga, radio ragu, gue dobos, gue ngurip wis pengen rokok, gue ngurip wis kangen masalah. Karena kalau saya itu betul-betul mensurgakan istri saya. Salah satu bentuknya apa? Saya larang istri saya untuk bekerja dari zaman saya miskin. Gak boleh istri saya bekerja. Karena saya pengen mensurgakan istri saya. Oh berarti bojoku gak mensurgakan aku, gak aku kerja. Semuanya punya prinsip masing-masing. Kenapa saya itu melarang istri saya bekerja? Aku ini mikir masa. Wong itu dinafkahi bendino wae kadang-kadang kalau wong lanang sing wani, oh mana duit penghasilan iki. Medeni. Biasanya mau isi bawa coba. Oh. Hai pojokan. Sing di bawa ireng insyaallah. Luwih parah. Rugi dong. Kan landasannya gimana? Rasulullah itu membagi keluarganya Fatimah sama Sindiani. Qadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ibnati Fatimah khidmatil bait. Wa qadha ala Ali bi khariji minal bait. Dan Nabi itu membagi tugasnya Ali dan istrinya. Istrinya Ali, Siti Fatimah anaknya Nabi, ini ngurusi urusan dalam rumah. Sementara suaminya si Ali itu ngurusi urusan di luar rumah. Berarti istri itu sebenarnya boleh bekerja apa enggak Gus? Boleh, selama kamu tahu takdirmu dan kodratmu sebagai perempuan. Yang menjadi problem itu kan kadang-kadang mau wedok kan duwe penghasilan, apa penghasilan ini luwih oke dari sing lanang, itu bisa cuma menang-menang. Kowe kerja ning kene, ento kalau kamu punya penghasilan boleh, tapi jangan kamu lupakan kodratmu sebagai perempuan. Tugasnya wedok apa? Yo melayani wong lanang, didik anak. Jangan sampai gara-gara kamu jadi karyawan, kamu gak melayani suamimu. Lah saya tuh pengen istri saya fokus di rumah. Sejak saya nggak punya apa-apa, miskin, karena saya punya prinsip. Saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggung. Oke. Kalau orang lanang ini tulang punggung, tulang turun. Orang lanang kok inah ini, pelonga-pelongo, itak-itik, mana? Kita itu. Olah-olu ngocang. Iya wajib. Dari mulai saya mau sih barang. Wajib Gus. Ora turu. Apa tuh? Ngocang mana juga apa-apa. Orang mati masih mandi. Laporan itu kalau mati jarang. Loh, kok mandi kok kurang duit kan? Duit ini pasar rampung goblok. Kok nggak kayak mandi itu udah waktu gue. Gue sih nggak kayak mandi caranya colok ben mandi gue kan. Jadi lah, arep mandi itu adalah posisi bojomu pas dulu. Kok bojomu rumah, ayo. Kok bojomu miring meneng, kowe kali apa? Joran itu tangan. Kok bojomu tuh miring kok, kowe jadi itu tangan kok. Bojomu ngumpul Rasa mangkat. Bojomu rumah rasa itu mati.
Wis bojone mau mati kok goblok gitu. Ah bojo kula sering nolak ya, Bang. Gampang lah bojo kula nolak. Kesel mawon. Wong wedok kok jeneng wong. Omongnya Ramadan lagi pertama cuma lah kula kesel ya pasti. Tak kesel yo ngomong karo bojo Mas kula kesel. Terus gede pas mangan mawon gitu. Piye nek mau buka diri itu untuk dhewe lah. Aja nolak mawon goblok. Lah ngene ibu langsung ngatur dari bojo iki. Mas, pas mangan nggih. Buka diri itu lu harus kayak sombong ini saling soal semoga orang ada yang sambil mati Pak Prabowo lagi rekosor itu gak ke tapi itu lain jujur kalau ditangkap ini berpolisi untuk pamer akik waduh nih itu boleh kelitian ini jadi aku suka juga pantas semua kelas paper yang aku berlian juga pantas pernah tidak ingin lo ini mengeluarkan itu patu isi tapi kalau yakin para ulama yang saya dengarkan betul-betul di sini maka terbuka oke saat ini pengen awet dari mau pauso gimana Pak? ampun baperan baper langsung buka malah baper kayak gitu baper goblok ziyadah itu sa'adah udah ini berkah kalau bertambah nilai kebahagiaan tinggal sampai seluruh rasakan pikiran kemudian yang kedua apa? Ziyadah itu khair bertambah nilai kebaikan Pak Lurah itu dari lurah berkah itu kalau banyak kebaikan dari jabatan yang beliau beri Mas Ardi ini lebih berkah kalau harta yang memiliki ada kebaikan dari harta benar duit punya dibagi pakai duit berkah duit halal, duit haram, duit subhan. Duit berkah itu ciri-ciri ini padan Ramadan, terang dan menerangkan. Itu duit berkah. Kalau duit halal itu hanya terang, tapi belum itu bisa menerangkan. Karena gede. Tapi kalau berkah itu nyuwun sewu barokah itu berarti padan Ramadan. Kalau prinsip kata kaya, orang-orang kalau betul karangan kan prinsip kau yang mendunggus iya wih lara iso mudah ini minimal iso makan itu contoh malah oke sih apa ini? Nah saya ini lagi viral prinsipnya uangnya kayak token listrik semakin kecil semakin berisik makanya sebenarnya kemarin saya janji sama Mas Abdi Abang sampai pabrik jam berapa? Pengen saya jam Ganjar plus Anies 16.24 Oke udah pas jam 16.24 aku ngising gitu jadi ziyadah itu baik bertambah nilai kebaikan ini digawe pilih caranya setiap hari itu ada kebaikan kaya karyawan ya maafin jadi lurah, dukuh, RT RW ya maafin saling membaikkan makanya dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin Allah itu mencintai orang yang berbuat baik kalau jenengan pengen disini kalau bisa lo gampang jadi orang apik jangankan orang Kristen itu apik disini kalau bisa orang Hindu lah apik sini kalau contoh memberi itu baik untuk umat Islam, baik untuk orang Kristen, baik untuk orang Hindu, baik untuk orang Hindu. Itu namanya kebaikan di universal. Mila jadi kalau saya kaget kan orang Islam kok saya suge karena dia baik. Dia diri bondo, ada kebaikan dari akan. Karena
Kalau kebaikan orang kaya itu dengan memberi. Makanya kenapa dalam Al-Quran banyak yungfikun, yungfik. Ciri orang HP ini menei memberi. Kalau belum bisa memberi dengan uang, ya memberi dengan ilmu. Orang yang bisa memberi uang, memberi ilmu, ya memberi tenaga. Makanya sing duwe ilmu sedekah kawan ilmune mulang, sing duwe bondo sedekah dengan bondone nyumbang, sing duwe tenaga sedekah dengan tenagane rela. Kalau acarane perusahaan ini yo Pak Lurah isone oke ngene Mas Adil acara arep bantu duit jalan duit, arep bantu ilmu yo pas-pasan wis jeneng rela bae. Wis nonton meja nyapu-nyapu. Ojo kurang ajar, aku bantu, kok isa-isa, padahal mana ngomong kardus, kan goblok gitu. Ngomong kardus kok isa-isa gitu. Bila sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewat. Ojo dari sing nomor 4. Wis rambu, orang nyumbang, orang rewat, cangkeme cetek. Ada yang seperti itu. Ada. Bajunya apa? Panjenengan apa ibu? Kok malah Lili dan Kelura itu sama dengan orang? Oh bojo nih, malah pamitan, ngomongin tak dikit, maaf bisa orang pamer bilang. Lumayan lagi, kalau orang pamer elek sudah aja nih. Kalau lanang suruh pamer elek, jadi biasanya bojonya aja. Lah wong lanang sing rupane elek kok bojone iku biasane duwite oke. Sing lanang. Bila kalau jodoh sing didelok ora rupane tapi duwit. Bila tutupi lah wajah burukmu dengan bagus harapan ini. Maksud berapa ini Mas? Wah, terus maghrib ya. Sudah maghrib kan? Bayangmu ngurung sudah maghrib, berbukalah dengan yang menang karena yang manis belum tentu menang. Iya. Menyala abangmu. Ilmu panci. Kalau di mana beda, berbukalah dengan yang setia karena yang manis akan banyak dustanya. Oke guys, pengajiannya wis rampung, guys tak copot earphone-ku. Disambung meneh nang video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di DAE TV channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia. Oke.